Halo, salam sejahtera dan selamat menonton kepada rekan-rekan yang menonton video ini. Oke, hari ini saya kongsikan sedikit pengalaman ataupun testimoni tentang satu produk, yaitu produk kopi. Kopi ini nama dia CEO Cafe. Apa yang saya mau ceritakan di sini tentang penglibatan saya dalam kopi CEO. Kenapa saya tergerak hati mengamalkan minum kopi CEO ini, sampailah bukan setakat mengamal tapi sampai saya menjual ataupun saya mengajak rekan-rekan untuk jadi ahli. Sebab apa? Saya ada testimoni yang saya mau ceritakan kepada rekan-rekan yang sebenarnya apa yang terjadi dalam hidup saya sebelum mengenali kopi CEO Cafe ini. Oke. Untuk tidak membuang masa, sedikit penceritaan kepada rekan-rekan. Sebenarnya dulu 2019 saya memang sudah join, satu kawan ini ajak saya join dengan Kopi CEO. Tapi masa itu sebagai kawan, saya ini jenis yang tidak ingin mengecewakan seseorang itu yang mengajak saya buat satu bisnis ataupun apa saja program lah yang dia ngajak dengan saya. Oke. Jadi apa yang saya mau ceritakan di sini 2019 tuh, apabila saya sudah join dengan kopi ini adalah saya beli satu box ke dua box begitulah. Lepas itu saya minum kopi ini. Tapi masa itu saya tidak apa-apa masalah, saya sehat. Saya memandu jauh tidak masalah, pergi mana-mana pun saya tidak masalah. Malahan saya buat bisnis masa itu 2019. Di Keke saya ada buka satu kilang, kilang roti. Nama kilang tuh Fajar Bakery. Dan di Kudat pun saya ada buka satu kedai makan. Jadi saya ini ibarat macam burung, terbang pergi Keke, terbang pergi Kudat, sebab saya tinggal di daerah Kudat. Sekejap saya pergi Keke, sekejap saya pergi Kudat. Saya rasa diri saya ini tidak masalah. Jadi untuk kopi ini memang saya tidak masa untuk mau urus sekiranya saya buat bisnis dengan kopi ini. Jadi dalam 2 atau 3 box saya beli, lepas itu saya stop. Dan saya memang rekan-rekan pun tahu lah kan, bila kita buat bisnis nih, kadang-kadang kita banyak masa untuk lepak dengan rekan bisnis, dengan kawan-kawan di kedai kopi. Jadi berjam-jam duduk di kedai kopi, minum Nescafe lah, minum kopi olah, apalah semua kan, gula yang tidak teratur semua itu. Jadi dari lebih kurang 2 tahun lah, 1 tahun lebih lah dari saya stop guna ini. Saya hanya amal 1 atau 2 saja. Saya minum 1 box atau 2 box saja. Itu pun macam yang 1 box itu kalau saya tidak silap saya bagi kawan. Sebab masa itu bagi saya tidak akan terfikir yang mau jaga kesehatan ini. Apa yang saya tahu, saya cari duit saja. Kalau boleh, saya buat bisnis apa yang boleh nampak duit. Itu yang paling penting bagi saya pada masa itulah. Oke. Jadi lebih kurang dalam setahun kemudian, yaitu 2020 bulan 12 selepas hari Christmas, saya sakit. Saya punya sakit tuh kan, saya punya kaki ini sakit, saya punya betis ini kan sakit, dan kaki saya dia berbengkok begini, saya tidak boleh jalan. Boleh tengok gambar yang saya share ini. Inilah masa 2020 bulan 12 selepas hari Christmas saya masuk hospital. Oke. Apabila saya sudah masuk hospital, dokter bilang kamu memang tiada apa-apa masalah lain, memang kamu kena kencing manis. Dan kamu punya bacaan gula bukan lagi alang-alang, ada sampai 36. Turun-turun pun 20 lebih. Turun-turun pun masih lagi dalam balasan, 18, 17 begitu. Jadi saya akan tahan di hospital selama 15 hari saya akan tahan di hospital. Dan dokter bilang saya tidak boleh hanya minum obat saja. Sebab kalau saya minum itu obat, memang tidak boleh sudah. Sebab saya ini perlukan insulin, yaitu karena injection. Jadi saya kena dilatih oleh jururawat itu untuk injection sendiri dengan menggunakan jarum lah yang derang sorkan, yaitu insulin.
Jadi masa di hospital tuh memanglah saya ada jarum apa semua, sebab bila kita ada masalah ini kan, bila kita sudah tidak sehat kan, apa-apapun kita boleh buat, apa-apapun kita buat, yang penting kita apa dipanggil lah, yang penting kita sembuh. Oke? Jadi untuk memendekkan cerita, sebab saya takut video ini terlampau panjang. Lepas itu selepas 15 hari saya keluar dari hospital, kawan saya punya kawan lah yang apa yang suruhkan saya untuk coba kopi CEO Cafe-nya. Kemungkinan dia bilang kau boleh sembuh daripada kencing manis. Sebab apa dia bilang banyak orang yang disembuhkan dengan kopi CEO Cafe ini kalau kencing manis ataupun masalah darah tinggi. Aku suruh dia bawa 2 box. Lepas tu dia bawalah satu yang tidak gula, satu yang ada gula. Apabila sampai di rumah tu kan, dia cakap tak payah bayar. Jadi saya sangat-sangat bersyukur lah dapat kawan yang apa prihatin. Dia bilang tak payah bayar lah, kau coba dulu lah. Aku cobalah. Sekali aku coba kan, masa itu saya memang tidak boleh jalan. Memang aku tidak boleh jalan. Saya menggunakan apa kursi roda. Saya ada kursi roda, saya ada tongkat. Kalau saya masuk ke dalam kamar mandi, saya guna tongkat. Kalau saya jalan-jalan di apa di perkarangan rumah itu ataupun di dalam rumah kan, saya memang pakai kursi roda. Sebab kaki saya memang tidak boleh injak. Sampai saya panggil satu pakcik ini kan tukang urut. Tapi kencing manis tetap kencing manis juga. Biarpun kau kena urut kan, dia tetap sakit juga. Tapi yang bikin saya tertarik dengan kopi ini, hari-hari saya minum, dia hari-hari saya rasa macam ada perbezaan saya punya kesehatan. Sebab saya punya kaki kan yang apa tuh, ada kebas-kebas di tapak dia itu kan, macam ada kebas-kebas. Kaki itu ada kebas-kebas. Bila saya minum kopi ini kan, pagi-pagi aku minum, tengah hari aku minum, malam aku minum. Padahal kalau kencing manis nih, dokter cakap jangan minum kopi. Sebab dia bilang itu ada gula, tapi ini sebenarnya gula dia tidak berbahaya. Sebab dia memang ada sukatan. Jadi, saya teruskan minum kopi ini. Apabila habis sudah 2 kan, saya boleh jalan sudah. Aku macam oke sudah, saya boleh berjalan sudah, macam aku rasa, macam benda ini macam boleh membantu. Aku order lagi dengan kawan. 2020 bulan 12, penghujung bulan 12 lah saya keluar, bulan 1 2021. Lebih kurang dalam 1 bulan lah selepas saya keluar daripada hospital kan, saya boleh jalan sudah. Dan bulan Februari 2021 itu kan, saya teruskan mengamal, boleh sudah aku jalan, cuma tidak boleh lari. Lepas tu bulan Mac 2021 saya boleh lari sudah, aku jogging. Tapi ini saya tetap amalkan teruslah kopi CEO Cafe ini. Oke, apabila bulan April itu saya sudah sehat. Ya, saya sudah sehat. Dan kalau orang kena kencing manis ini adalah saya cakap yang memang tidak tinggi saya punya gula. Tapi dulu 28, paling rendah pun 15, 16, 17 begitulah. Jadi saya terus amalkan, dan alang-alang juga saya terus amalkan. Lebih baik saya masuk member. Saya masuk member dan saya ajak rekan-rekan mana-mana yang ada masalah, yang tiada masalah pun saya ajak juga supaya dirangnya tidak terkesan seperti saya. Sebab kalau ikutkan betul, mengawal nih lebih baik daripada merawat. Jadi ya sebelum karena amalkanlah kopi ini, sebab kopi ini boleh membantu dari segi memperbaiki dari segi kesehatan kita. Jangan sampai kita sudah kena baru kita berobat. Orang nih kan kebiasaan lah manusia kan. Harga yang sekecil ini macam 40 ringgit nih, 46 ringgit nih, dia ngerasa mahal. Tetapi bila dia sudah kena satu penyakit, macam contoh macam saya kan, kalau boleh-boleh harga 1.000 pun obat itu saya akan beli juga. Sebab saya mau sembuh. Jadi sebelum kita kena penyakit, terutama sekali yang tiada duit, itu tidak masalah. Sebab benda ini bila kita tiada duit, kita buat. Kita sharing dengan kawan, kita sambil bantu orang yang ada masalah, kita bantu dia suruh masuk. Lagi banyak orang membeli, kawan-kawan kita yang masuk member, dia orang pun dapat duit, kita pun dapat duit, dan kita sehat. Oke? Jadi apa yang saya ceritakan tadi, untuk sekarang ini bulan 8 sudah, bulan Agustus 2021, dan
last tamu janji saya yang bulan April. Dan 16 hari bulan 8 ini tamu janji saya, ini hari 14 hari bulan 8. Sebelum itu beberapa hari yang lalu saya ada sebelum sampai tamu janji itu kena cek dulu. Sebab saya punya darah, saya ini memang komplit. Darah tinggi lagi, kencing manis lagi. Aku punya darah masa itu, darah tinggi paling rendah pun 150 di atas dan 140 di bawah memang 90 lebih. Jadi sekarang ini nanti saya akan share gambar dia di sini. Nanti kamu tengok. Oke. Saya punya darah pun sudah maintain. Dan saya punya kencing manis hari ini 14 hari bulan. Saya satu hari cek. Pagi tadi jam 7.30. Ada lagi yang freelance jam 11. Jam 5 petang dan jam 9 malam tadi. Ini nanti kamu tengok gambar ini tidak jelas. Saya punya kencing manis dulu paling rendah pun 17, 18, 16, jarang pergi 10. Jadi sekarang ini jam 7 tadi 6.0, jam 11 tuh ada tinggi sedikit 8.8, tapi ini kalau orang yang ada kencing manis ini sudah dikira oke sudah ini, rendah sudah ini. Lepas tuh PD jam 5 tadi 5.9 dan tadi malam jam 9 5.7. Dalam masa yang sama kita amalkan kopi ini, kita juga jaga pemakanan. Jangan apa yang tidak boleh dimakan dalam kencing manis ini janganlah kita makan. Kan kita kena slow lah, apa yang kita mau itu kita kena kontrol, kita biar rasa. Apa guna kita amalkan kopi ini kalau kita terus tidak berpantang ataupun kita tidak amalkan cara pemakanan. Oke? Jadi apa yang saya kongsikan hari ini, saya harap rakan-rakan yang menonton video ini bermanfaat kepada orang, dan mana tahu ada rakan-rakan kamu, keluarga kamu yang ada masalah kencing manis ataupun gout, darah tinggi. Saya suruhkan di sini, kamu cobalah kopi ini sebab banyak testimoni yang orang disembuhkan dengan kopi ini. Asal kita amalkan terus-menerus. Senang kita amalkan sebab dia bukanlah jenis bentuk kapsul ataupun pil, tapi dia berbentuk kopi. Jadi bila benda itu sudah jadi kopi, setiap pagi kita tidak akan lupa untuk mengamalkan. Apa yang harus kita buat, hanya tukarkan saja kopi yang ada dalam rumah itu. Kopi sebelum ini yang orang bilang banyak nikotin, saya tidak tahu lah banyak nikotin ke apa. Tapi apa yang paling penting, kopi ini ada lingzi ataupun dipanggil Ganoderma. Itulah sebenarnya herba yang boleh dijadikan sebagai perubatan tradisional bagi negara Cina. Sudah ratusan tahun yang lalu diorang amalkan benda ini, Ganoderma ataupun dipanggil lingzi. Jadi rakan-rakan yang menonton video ini, saya ucapkan terima kasih kepada Anda karena sudah menonton. Jangan lupa video ini share kepada rakan-rakan Anda yang mempunyai masalah seperti darah tinggi, gout ataupun macam-macam. Sebab dalam Ganoderma ini ataupun dalam lingzi ini, dia memperbaiki imuniti badan kita. Setiap penyakit yang ada dia akan hapuskan kalau boleh. Jadi rakan-rakan yang menonton video ini, saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Anda yang rasa video ini bermanfaat kepada Anda. Tolong like ataupun komen dan subscribe saya channel supaya Anda tidak akan terlepas dengan setiap perkongsian yang saya kongsikan ini. Oke, terima kasih. Bye.